Nah, kenapa sih wasir itu terjadi? Terjadinya karena pembuluh darah melebar. Kenapa melebar? Karena ada tekanan di dalam pembuluh darahnya yang tinggi, ya. Bisa akibat aktivitas berat, sering mengedan, ya, atau sering sembelit, HbAB gitu ya. Kalau perempuan karena proses hamil melahirkan, BAB lama-lama. Banyak juga orang gemuk ya, dan ada penyakit-penyakit tertentu di jantung hati. Dan kedua, sering juga karena iritasi ya. Karena sering makan pedas ya, kemudian sering minum minuman bersoda, terus kemudian punya gangguan saluran cerna seperti MAH atau GERD gitu ya. Dari wasir. Wasir itu apa sih? Wasir itu bahasa awamnya ambeien. Bahasa medisnya hemoroid, yaitu pelebaran vena di anus ya, bisa di internal anus atau eksternal. Jadi ada pembuluh darah dalam atau wasir internal, dan juga ada wasir eksternal. Nah, jadi wasir ini ada yang bertanya, ada nggak sih wasir ini keturunan nggak sih Pak? Karena orang tua saya ini punya wasir, saya juga punya wasir. Ya, betul memang ada faktor keturunan, di mana faktor keturunan ini mempengaruhi lebarnya pembuluh darah di anus. Ya, jadi ada dalam satu keluarga memang pembuluh darah di anusnya ini tebal, sehingga lebih berpotensi untuk mengalami wasir. Ya. Wasir ini tandanya apa? Ada benjolan di anus. Ya. Kemudian kalau benjolannya wasir internal, dia benjolannya akan keluar masuk ya ketika BAB ya. Kemudian kadang-kadang ada berlendir dan gatal anusnya. Dan kemudian kalau wasirnya sedang meradang, dia akan nyeri. Nah, sedangkan wasir eksternal, ini wasir yang nempel aja di luar anus ya, jadi kayak kulit anus yang menonjol. Biasanya paling sering pada ibu-ibu yang setelah melahirkan ya. Nah, biasanya gejala wasir luar ini minim ya. Paling keluhannya nyeri bila terjadi bekuan atau trombus di dalamnya ya. Yang paling sering sih masalah nggak nyaman ya, atau biasanya ibu-ibu gelisah gitu kalau punya benjolan, lagi cebok ada sesuatu kulit yang bisa dimain-mainin jadi geli risih gitu ya. Nah, wasir itu ada stadiumnya. Kalau wasir internal ada stadiumnya. Kalau benjolannya masih kecil di dalam, biasanya dia kalau salah makan berdarah. Nah, itu wasir stadium 1 atau grade 1. Nah, kalau wasirnya keluar ketika BAB, keluarnya sedikit dan setelah berdiri langsung masuk, itu namanya stadium 2. Nah, kalau wasir stadium 3 ini benjolannya makin besar, sehingga setelah BAB dia keluar nyangkut di luar, sehingga masuknya lagi lama atau perlu didorong sehingga wasirnya bisa masuk lagi ke dalam anus. Nah, kalau stadium 4 wasirnya sudah besar sekali sehingga sudah keluar dari anus ya. Atau kondisinya sedang meradang sehingga tidak bisa didorong masuk lagi. Dan kondisinya biasanya disertai peradangan dan nyeri. Biasanya pasien tuh kadang-kadang datang nih udah stadium 4 ya. Udah kesakitan dia baru datang. Ya, jadi selama ini bertahun-tahun dia rawat wasirnya dengan telaten tiap hari. Nah, setelah kondisi meradang kesakitan baru dia datang. Atau datang dalam kondisi stadium 3, wasirnya sering dalam kondisi berdarah ya, sehingga pasiennya karena pucat gitu ya. Jadi untuk mencegah wasir bagaimana caranya? Ya, pertama kita harus jalankan pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat itu apa? Ya olahraga secara teratur ya. Bukan berarti olahraganya harus ekstrim ya, karena ada olahraga-olahraga tertentu seperti fitness ya. Ya, itu bisa menyebab atau binaraga ya, bisa menyebabkan timbulnya wasir karena tekanan tinggi dan perut ya. Tapi olahraga yang normal ya, secara teratur sudah cukup untuk mencegah wasir. Karena olahraga ini melancarkan saluran cerna ya. Yang ketiga, makan berserat yang cukup ya. Jadi wasir itu adalah akibat dari suatu kondisi ya. Jadi salah satu kondisinya sembelit. Ya, jadi sembelit biasanya karena kurang serat ya. Kita tidak boleh makan serat terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak makan serat, sering BAB. Nah, kalau sering BAB, ya sering timbul bisa resiko tinggi timbul wasir ya, lebih tinggi resikonya. Tapi dengan makan berserat cukup,
akan menyebabkan BAB kita menjadi lancar. Ya. BAB sekali sehari tapi cepat. Ya. 2-3 menit beres. Nah itu yang terbaik. Ya. Hindari terlalu banyak duduk atau nongkrong di WC. Ya. Misalnya sambil megang HP, ya, sambil TikTok atau YouTube. Nah hindari. Karena ketika kita duduk, anus kita rileks. Ya. Ketika kita duduk di WC, nongkrong di WC, anus kita rileks. Sehingga aliran darahnya masuk ke dalam pembuluh darah anus. Nah, kalau kita duduk terlalu lama atau nongkrong terlalu lama, akhirnya timbullah wasir yang makin besar. Yang kelima, jangan merokok karena merokok menimbulkan batuk, ya, sehingga meningkatkan tekanan di perut. Minuman keras sama juga haram. Jangan melakukan aktivitas hubungan seks yang tidak wajar. Ya, ini nggak usah dibahas. Minum air yang cukup. Kalau kita kurang minum air, BAB kita keras. Sehingga susah keluarnya, kita ngedan, akhirnya lama-kelamaan bisa menimbul wasir. Ya. Kemudian jangan menahan kencing dan BAB. Terutama BAB. Karena kalau kita menahan BAB, kalau menahan kencing, tekanan dalam perut kita tinggi ya, sehingga ada resiko meningkat, bisa resiko selain prostat, ya juga meningkatkan resiko wasir. Dan juga jangan menahan BAB, karena kalau kita tahan BAB, BAB-nya akan makin mengeras. Kemudian jangan suka menggosok atau menggaruk daerah dubur berlebihan, karena salah satu faktor resiko tadi itu luka di anus bisa menimbulkan wasir. Ya. Kemudian jangan mengedan yang berlebihan. Ya. Kalau ngedan kita tiap hari, itu sama aja latihan membesarkan wasir. Ya. Nah, kemudian kita jika tidak ingin pup atau enggak BAB, jangan dipaksa. Ini sering terjadi nih pagi-pagi, saya biasanya pagi-pagi jam 6 nih udah biasa saya BAB nih. Tapi kalau enggak, jadi saya walaupun enggak ada keinginan, nongkrong aja di WC, diemin 15-20 menit nanti keluar. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau memang tidak ada keinginan untuk BAB, jangan dipaksa.